Halo adik-adik, kali ini Mama akan mereview sebuah film animasi khusus balita umur 20 tahun ke atas yang berjudul The Super Mario Bros. Movie. Di mana film ini adalah adaptasi dari sebuah game zaman dahulu. Mungkin untuk adik-adik balita yang seumuran sama saya tahu bagaimana serunya game ini ya. Oke, siapkan popok kalian, jangan lupa susu gantungnya. Let's go. Film ini diawali dengan menunjukkan invasi kerajaan kura-kura yang dipimpin oleh Raja Bowser, di mana ia dan pasukannya menyerang kerajaan penguin untuk mengambil kekuatan bintang super. Dan terjadilah perang epik antara penguin dan kura-kura. Setelah perang yang hanya membuat Bowser gatal-gatal saja, ia berhasil menaklukkan kerajaan penguin dan mendapatkan bintang kekuatannya. Sekian berpindah ke pemeran utama kita, Mario dan saudaranya Luigi, di mana mereka bekerja sebagai tukang ledeng. Mereka yang sedang berada di kafe bertemu dengan seorang pria besar yang mengejek mereka karena belum mendapatkan pelanggan selama mereka menjadi tukang ledeng. Tak lama kemudian mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruh mereka memperbaiki wastafel di rumahnya. Tanpa menunggu lagi, dengan penuh semangat, mereka pun OTW. Sesampainya di sana, sang pelanggan pun menjelaskan masalahnya dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Tapi Luigi secara tidak sengaja menginjak mainan milik si anjing yang membuatnya dendam kepada Luigi. Setelah berhasil memperbaiki masalah wastafel, tiba-tiba mereka didatangi si anjing dengan muka penuh amarah dan terjadilah sedikit kekacauan yang membuat semua aliran pipa di rumah tersebut bocor dan rusak. Mereka pun pulang dengan rasa kecewa. Saat makan malam, Mario kembali diejek oleh saudaranya dan ayahnya, yang membuat ia merasa kecewa dan sedih. Luigi pun mencoba menghibur Mario sambil membawa makanan ke kamarnya. Mario melihat berita di TV bahwa telah terjadi banjir besar di kota akibat kebocoran pipa saluran bawah tanah. Ia pun mengajak Luigi untuk menyelamatkan kota dan kemampuannya sebagai tukang ledeng. Sampainya di sana, Mario langsung mencari jalan masuk ke bawah tanah dan menemukan masalah kebocoran tersebut. Akan tetapi, di saat mereka berusaha memperbaiki kebocoran, tiba-tiba pipa tersebut patah dan membuat mereka jatuh ke sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Karena penasaran, mereka pun menelusuri ruangan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Luigi menghilang. Mario pun hanya menemukan kunci yang dibawa oleh Luigi. Dan tiba-tiba, ia pun tersedot masuk ke dalam gorong-gorong misterius, membuatnya berpindah ke dunia yang aneh. Ia pun bertemu dengan Luigi, akan tetapi Luigi terpental dan terpisah dari Mario. Kita melihat Mario yang mendarat di sebuah kerajaan jamur, di mana ia bertemu dengan manusia jamur yang kecil. Ia pun langsung membawa Mario kepada sang putri kerajaan jamur. Di sisi lain, Luigi terdampar di tempat yang gelap dan menyeramkan, di mana ia bertemu dengan tengkorak kura-kura yang mengejarnya. Lalu, saat dia berhasil bersembunyi di sebuah bangunan, tiba-tiba Sekian berpindah ke Mario. Saat ia sudah sampai di kerajaan jamur, ia dicegat oleh para penjaga, tapi temannya berhasil mengalihkan perhatian mereka. Mario pun menyelinap masuk ke dalam. Di sisi lain, kita melihat sang putri yang bernama Peach bersama para petinggi kerajaan jamur sedang membahas masalah Bowser yang sedang melakukan invasi ke seluruh kerajaan.
Sang putri pun mengatakan bahwa ia akan pergi ke kerajaan Kong untuk meminta bantuan agar mereka bisa menghentikan Browser. Tapi tiba-tiba ia bertemu dengan Mario. Mario pun mengatakan bahwa saudaranya terdampar di suatu tempat. Di sana ia pun meminta pertolongan kepada sang putri. Lalu sang putri pun mengajaknya ke suatu tempat, di mana ia memperlihatkan kelihayannya melewati semua rintangan kepada Mario. Mario pun tercengang. Putri Peach pun mengatakan bahwa jika ia ingin menyelamatkan saudaranya, ia harus bisa melewati semua rintangan tersebut. Dengan memberi Mario jamur ajaib yang membuat Mario menjadi besar dan kuat. Dengan percaya diri, Mario pun mencoba melewati rintangan tersebut. Setelah satu pagi, satu siang, satu malam, Mario masih belum berhasil melewati semua rintangan. Sekarang berpindah ke kerajaan Browser, di mana ia sedang melakukan konser untuk menyemangati pasukannya dan mengatakan bahwa ia akan menikahi putri kerajaan Jamur. Lalu, salah satu bawahannya mengatakan, bagaimana kalau sang putri tidak mau? Browser yang tersinggung memberinya sedikit pelajaran. Sekarang berpindah ke Luigi yang berhasil ditangkap oleh pasukan bertopeng misterius. Kembali ke Mario dan sang putri, di mana mereka sedang berpamitan kepada seluruh warga kerajaan Jamur untuk menuju kerajaan Kong. Akan tetapi saat di perjalanan, mereka bertemu dengan manusia Jamur yang ingin ikut mereka menyelamatkan kerajaan. Kita kembali ke Browser yang sedang galau memikirkan Putri Peach. Tiba-tiba penyihir kerajaan mendapatkan informasi dan mengatakan bahwa sang putri sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria berbaju merah berkumis tebal. Kembali ke Mario, saat mereka sedang istirahat, sang putri pun menceritakan bagaimana ia bisa berada di sini. Sama seperti Mario, ia juga tersedot masuk ke gorong-gorong saat masih bayi. Lalu kita melihat Luigi yang dibawa kepada Browser, di mana ia meminta informasi tentang Mario kepada Luigi. Luigi pun sedikit mengelak, akan tetapi dengan sedikit siksaan yang kejam, ia pun mengatakan bahwa pria yang bersama sang putri adalah saudaranya. Kembali ke Mario dan Putri Peach, di mana ia berhasil sampai di kerajaan Kong. Mereka pun dibawa oleh sang penjaga menuju Raja Kong. Saat bertemu dengan sang raja, sang putri pun meminta bantuannya untuk mengalahkan Browser. Akan tetapi sang raja pun tidak mau dan menolaknya. Mario pun kesal dan menantang sang raja untuk berduel demi mendapatkan bantuannya. Sang raja pun setuju. Ia harus berhasil mengalahkan anaknya yang bernama DK. Kalau berhasil mengalahkannya anaknya, ia akan membantu mereka. Dan terjadilah duel yang tidak seimbang antara mereka. Namun di tengah duel tersebut, Mario berhasil memakan jamur ajaib berwarna biru. Dan ternyata jamur itu membuat Mario menjadi kecil. Ia pun kesusahan untuk melawan DK. Lalu ia pun menemukan kotak kekuatan yang lain, membuatnya mendapatkan kekuatan seekor kucing. Dengan kelincahannya dan kekuatannya, ia berhasil mengalahkan DK. Melihat itu, sang raja pun menepati janjinya, membantu mereka bersama pasukannya. Sekian berpindah ke Browser yang sedang latihan melamar sang putri. Tiba-tiba didatangi panglima pasukannya memberitahu bahwa sang putri dan Mario berhasil mengajak kerajaan Kong bekerja sama untuk mengalahkan mereka. Browser pun tak tinggal diam, ia menyuruh pasukannya untuk bersiap menyergap mereka. Lalu saat di perjalanan, Mario dan kawan-kawan tiba-tiba diserang oleh Browser bersama pasukannya.
Di tengah kekacauan tersebut membuat mereka terpisah satu sama lain. Lalu, Mario yang berhadapan dengan Jenderal Kura-Kura Biru mengalami kesulitan. Akan tetapi, Diki datang membantunya dan berhasil meledakkan sang jenderal. Namun tiba-tiba, sang jenderal kura-kura yang tidak terima dikalahkan pun langsung berubah menjadi kura-kura terbang, membuatnya meledakkan diri bersama Mario dan Diki. Mereka pun terjatuh ke sebuah lautan. Mario pun berusaha menyelamatkan Diki yang tak sadarkan diri. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba mereka pun dimakan oleh monster laut. Lalu Scan berpindah ke sang putri yang berhasil selamat. Ia pun memperingatkan semua warga manusia jamur untuk mengungsi karena Browser akan menyerang kerajaan mereka. Tak lama kemudian Browser pun tiba. Sang putri pun dengan berani maju menghadapinya. Browser pun mengajak sang putri untuk menikahinya agar ia tidak menghancurkan kerajaan jamur. Akan tetapi karena cintanya ditolak, ia pun menyandra teman sang putri. Sang putri pun pasrah menuruti kemauan Browser agar temannya tidak disakiti. Lalu kita melihat Mario dan Diki yang sedang berada di dalam perut monster laut. Mereka sedang merencanakan sesuatu agar bisa keluar dari sana. Dengan sebuah roket, mereka berhasil keluar dari perut monster tersebut dan menuju ke kerajaan jamur untuk mengalahkan Browser. Kemudian sang putri sudah mengenakan gaun pengantin dan bunga di tangannya untuk melakukan sesi pernikahan. Akan tetapi di tengah acara tersebut, ia mengeluarkan bunga yang memberinya kekuatan es. Ia pun berhasil membekukan Browser. Di sisi lain, Diki dan Mario yang dihadang oleh pasukan kura-kura Browser, mereka pun mendapatkan kekuatan dari kotak misteri dan berhasil mengalahkan pasukan kura-kura tersebut. Sang putri yang berusaha menyelamatkan para tahanan tiba-tiba terkena ledakan yang membuatnya kehilangan kekuatan esnya. Di saat yang tepat, Mario dan Diki berhasil menyelamatkan para sandera, termasuk saudaranya Luigi. Browser yang berhasil lepas dari es pun langsung melepaskan bom nuklir untuk menghancurkan kerajaan jamur. Mario pun berusaha menghentikan bom tersebut. Dengan kekuatan ekornya, ia menghantam mata bom tersebut, membuatnya marah dan mengejar Mario. Mario pun membawanya ke portal gorong-gorong untuk menjauhkan ledakannya. Akan tetapi, karena ledakan tersebut membuat mereka semua terseret dalam gorong-gorong tersebut dan berpindah ke dunia manusia. Lalu pertarungan pun berlanjut. Mario yang sudah tidak memiliki kekuatan super pun dengan mudah dihajar oleh Browser. Saat Mario akan menyerah, tiba-tiba ia teringat saudaranya dan kembali menantang Browser. Dengan tembakan napas apinya, Browser menyerang Mario. Akan tetapi tiba-tiba Luigi datang membantu Mario. Mereka pun mendapatkan kekuatan dari bintang ajaib. Dengan mudah ia pun menghajar Browser dan pasukannya. Setelah mengalahkan Browser, mereka pun membuatnya jadi kecil dengan jamur biru dan menangkapnya. Semua warga kota pun bersorak akan kemenangan mereka. Lalu setelah pertempuran yang epik, mereka kembali bekerja sebagai tukang ledeng di kerajaan jamur. Terima kasih untuk semua adik-adik berita yang sudah menonton. Saya Mamang undur diri pamit. Sampai jumpa di film selanjutnya.